Belum libur. Liburannya dibatalkan oleh pemerintah ya, Pak, ya. Iya. Jadi harus beraktivitas biasa. Saya sekarang Betul. lagi di Bangka Belitung kebetulan. Oh, Bangka Belitung. Oh, lagi Iya. ngurus-ngurus itu ya? Iya. Proyek yang kemarin? Betul, Lanjut. kemarin pas nyelesain urusan administratifnya, sekalian ya Mhm. udah saya mengunjungi keluarga. Kan awal Oh, mikirnya bakal PPKM level 3, jadi saya duluan kabur sebelum PPKM. Oh, ternyata oke. nggak jadi. Oke, Pak Ardian, ini sudah saya record. Mangga Pak Ardian bisa untuk dimulai. Terima kasih banyak, Pak, ya. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Untuk berdoa, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Kita lanjutkan materi kemarin. Sudah siap alat tulisnya? Udah, Pak. Oke, slide yang saya share sudah terlihat ya. Bentar. Oke, baik. Kita mulai dengan masalah yang kemarin ya. Oke. Perhatikan di sini ada 2 balok yang diikatkan dalam satu tali, terus terdapat katrol. Di sini katrolnya asumsinya tidak berputar ya. Jadi tali hanya katrol hanya penyambung saja ini, penyambung tali. Maka percepatannya adalah kemarin sudah kita hitung bersama ya. M1 sin theta ke sini ya, M1 sin theta arahnya ke bawah. Ini adalah M1 G sin theta. Sedangkan yang ini adalah M2 sin alpha, oke ya. M2G sin alpha. Maka percepatannya adalah M1G sin theta karena M1G sin theta itu lebih besar daripada M2G sin alpha, maka M1G sin theta dikurangi dan arahnya kita tahu ke sini ya. Arahnya adalah ke arah M1. M1 sin theta dikurangi M2 sin alpha dikali G per M1 tambah M2. Nah, oke. Berikutnya kemarin tentang tegangan saya masih sangsi teman-teman bisa memahaminya. Jadi saya tuliskan ulang ya tentang tegangannya. Kita kerjakan mulai dari hukum 2 Newton. Tapi fokus pada M1. Perhatikan di sini M1 itu gaya-gaya yang bekerja pada M1 yang pertama adalah ke sini adalah M1G sin theta. Ke sini adalah ada tegangan tali. Kenapa arah tegangan talinya ke sini? Karena sifat dari tegangan tali itu hanya bisa menarik ya. Kalau menarik pasti ke arah tali kan. Menarik hanya bisa menarik, tidak bisa mendorong. Itu adalah sifat dari gaya tegangan tali. Dan kita tahu
arah putarannya atau arah pergerakannya itu ke arah M1 sehingga M1G sin theta lebih besar daripada tegangan tali. M1G sin theta lebih besar daripada tegangan tali. Sehingga dia bergerak ke arah sini kan. Ini adalah percepatan, arah percepatannya. Bisa dipahami? Jadi persamaannya adalah M1G sin theta dikurangi T. Kenapa dikurangi T? Karena yang pertama arahnya bertolak belakang ya. Yang kedua si T ini bertolak belakang dengan arah percepatan. Kalau arah percepatannya positif sehingga T-nya negatif. Sehingga T sama dengan M1G sin theta dikurangi M1A. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau misalkan saya kasih simulasi sederhana aja tentang bilangan, kalau misalkan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kita definisikan 2. Pakai 7 dan 5 sama dengan apa? 7 dikurangi 5. Oke ya? Sehingga di sini T itu sama dengan M1G sin theta dikurangi M1A. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, saya lanjutkan. Maka T sama dengan M1G sin theta dikurangi M1A ya. Karena A-nya itu adalah yang ini nih, M1 sin theta min M2 sin alpha kali G per M1 tambah M2. Maka A-nya saya ganti aja dengan itu ya. Sampai sini gimana? Oke? Saya lanjutkan ke step berikutnya. Kita per step aja ya, biar teman-teman bisa memahaminya. Oke. Berikutnya, T sama dengan M1G sin theta dikali. Nah, kenapa harus dikali M1 plus M2 per M1 M plus M2? M1 plus M2 dibagi M1 plus M2 itu kan 1 ya. Ini 1 nih. Kalau misalkan sebuah bilangan dikali 1 akan jadi bilangan itu sendiri kan. Jadi tidak masalah saya kali 1. Cuman masalahnya kenapa harus M1 plus M2 per M1 plus M2? Kenapa enggak 3 per 3 gitu ya? Karena ini adalah kita ingin mengurangi dengan pecahan kan ya. Syarat bisa mengurangi dengan pecahan adalah harus menyamakan penyebut. Penyebutnya ini M1 plus M2. Supaya ini ada per M1 plus M2 juga, sehingga dikalikan M1 plus M2. Gitu. Oke, sampai sini. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti langsung open mic aja ya, nggak apa-apa ya. Lanjut, berarti T sama dengan M1G per. Nah, ini karena kedua suku sama-sama ada M1G, ini M1G juga, terus sama-sama dibagi M1 plus M2, maka M1G per M1 plus M2-nya saya keluarkan. Difaktorkan ya. Sehingga yang tertinggal suku yang sebelah kiri tinggal sin theta dikali M1 plus M2, dikurangi suku yang sebelah kanan tinggal yang dalam kurung ini aja, M1 sin theta dikurangi M2 sin alpha. Sehingga T-nya sama dengan M1G per M1 plus M2. Nah, sekarang sin theta-nya saya kaliin ke sini, jadi M1 sin theta. Terus sin theta-nya saya kaliin lagi ke sini, jadi M2 sin theta. M1 sin theta ditambah M2 sin theta dikurangi. Nah, ini kan negatif nih, negatif dikali M1 sin theta min M1 sin theta ya, ditambah M2 sin alpha. Kenapa ditambah? Karena ini negatif dikurangi negatif ya, ditambah. Ini ada M1 sin theta dikurangi M1 sin theta, berarti habis ya, atau 0. Sehingga yang tertinggal cuma M2 sin theta sama M2 sin alpha. Nah, ya ini step yang sama. Ini habis harusnya. Sehingga tertinggal adalah M1G per M1 tambah M2 dikali M2 sin theta plus M2 sin alpha. M2-nya saya keluarin juga karena sama-sama dikali M2 kan. M2-nya keluarin jadi M1 kali M2 G per M1 tambah M2 dikali sin theta plus sin alpha.
Bagaimana sampai sini? Silakan, ada pertanyaan? Nah, T yang sama bisa kita peroleh dengan cara menentukan sigma F2. Jadi kita peroleh sigma F2-nya dengan cara menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada M2. Nah, berarti kalau misalkan M2 karena kita tahu arah A-nya adalah ke sini, berarti kalau dalam hal ini A-nya ke atas ya. Kalau A-nya ke atas berarti T-nya pasti lebih besar daripada M2 sin alfa. Sehingga di sini ini arah T ke sini, ini M2, ini arah M2 sin alfa. Sehingga T dikurangi M2 sin alfa sama dengan M2 kali A. T sama dengan M2 sin alfa. Kemarin kita menentukan bahwa tegangan pada tali yang sama harusnya sama ya. Berarti T ini sama dengan T yang sebelah kanan sama dengan T yang sebelah kiri ya. Kita buktikan apakah T-nya sama dengan T yang saya uraikan sebelumnya. T sama dengan M2 sin T kurangi M2 sin alfa sama dengan M2 kali A. T sama dengan M2 sin alfa plus M2 kali A. Ini pindah ruas jadi positif ya. Nah, berikutnya sama kayak tadi, A-nya dimasukin ke M2, jadi M2 sin alfa ditambah M2 dikali M1 sin theta min M2 sin alfa dikali G per M1 tambah M2. Ini adalah A kan? Berikutnya, T sama dengan M2 sin alfa dikali M1 plus M2 per M1 M plus M2, supaya untuk menyamakan penyebutnya. Ini mengandung M2. Ini juga mengandung M2. Ini kurang G berarti saya ya. Kurang G. Ini ada G-nya harusnya. Ini ada G-nya. Ini ada G-nya. M2G, dua-duanya keluarin jadi M2G. Yang tertinggal sin alfa dikali M1 plus M2 plus M1 sin theta min M2 sin alfa. 1 per M1 plus M2-nya saya keluarin juga jadi M2G per M1 plus M2. Ini saya kalikan, distribusikan jadi M1 sin alfa plus M2 sin alfa. Ditambah M1 sin theta dikurangi M2 sin alfa. Sini M2 sin alfanya habis. Sehingga yang tertinggal adalah M1 sin alfa plus M1 sin theta. Maka hasilnya adalah M1 M2G per M1 plus M2 sin theta plus sin alfa. Itu sama dengan tegangan tali yang barusan ya. Oke, bagaimana sampai sini? Ada yang harus dibahas? Aman, aman? Bisa dipahami, teman-teman? Oke, baik. Kita coba beberapa soal lagi ya. Nah, ini kayak yang kemarin, tentukan A-nya dan tentukan, nah sekarang ada tambahan nih, variabel T-nya tentukan. Kemarin ini bisa dihitung A-nya berapa? 6, Pak. 6 ya. Ke sini 40. Ke sini 10. Jadi dalam hal ini untuk mencari nilai A, sigma F total ya, sama dengan M total dikali A. Sigma F-nya 40 dikurangi 10 sama dengan M totalnya adalah 5 dikali A. Sehingga ini 30 bagi 5, 6. Nah, sekarang tegangan talinya berapa? Tegangan talinya bisa kita peroleh dari tegangan tali yang ini atau tegangan tali yang itu. Kita yang 1 kg aja ya. Ini ada massa 1 kg. Ke atas talinya, karena tegangan tali sifatnya harus menarik ya. Menarik. Berarti menarik itu pasti ke arah tali. Arah gayanya. Ini ada W.
W-nya 10 Newton ya. Nah, oke. Kita tahu ini percepatannya kemana? Ke bawah ini A ya, dan ini berarti ke atas. Berarti kalau misalkan percepatannya ke atas, kita harus sudah tahu bahwa di sini sigma F benda 1 sama dengan M1 dikali A. Berarti kalau misalkan percepatannya ke atas, T-nya pasti lebih besar daripada 10 Newton. Karena dia maka dari itu dia berangkat ke atas kan, dia bergerak ke atas. Sehingga T dikurangi 10 sama dengan M1. M1-nya berapa? 1 kg dikali 6. Berarti T sama dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16 Newton. Bisa dipahami? Sekarang kita pakai analisis yang benda 2-nya. Nah, kalau misalkan dalam benda 2, ini 4 kg ya. Ke atas ada T, ke bawah ada W yang nilainya 40 Newton. Nah, karena dia bergerak ke bawah, sehingga 40 Newton lebih besar daripada T. Sehingga 40 dikurangi T. Nah, jadinya kembali. Kalau tadi T kurangi 10, kalau sekarang 40 dikurangi T. Sama dengan M2 dikali A. Rumusnya masih sama ya. Masih pakai hukum 2 Newton. Sigma F2 sama dengan M2 kali A. A-nya masih tetap yang 6 ini. Karena percepatannya sama ya. Percepatannya sama. Dia bergerak ke atas sama bergerak ke bawah dengan percepatan yang sama. Yang 1 kg bergerak ke atas dengan percepatan 6, yang 4 kg bergerak ke bawah dengan percepatan 6 juga. Sehingga di sini T sama dengan, pindah ruas ke sini ya. T sama dengan 40 dikurangi M2 kali A kan gitu ya. Sama dengan 40 dikurangi M2-nya adalah 4 dikali A-nya adalah 6. Sama dengan 40 kurangi 24. Sama dengan 16 Newton juga. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk menentukan tegangan tali, bisa? Oke, coba kerjakan ini ya. A-nya berapa? 2,5. 2,5. Tegangan talinya berapa? Oke, silakan ada yang bisa? 37,5 Pak. 37,5. Oke, kita saving ya 37,5 Newton. Yasmin, gimana? Sama, Pak. Sama. Oke. Itu pakai analisisnya pakai yang beda 3 kg atau 5 kg? Dapat ini. 3 sama 5 sama. Pakai yang 5 Pak. Oh, udah dicoba dua-duanya. Oke. Berarti yang 3 aja ya. Ini ke sini 30, yang ke sini T, berarti ini arahnya ke sini ya, ke atas berarti A-nya, sehingga T lebih besar daripada 30. Berarti T dikurangi 30 sama dengan 3 dikali A kan gitu ya. Berarti T sama dengan 3 kali A plus 30. 3 kali A berarti 3 dikali 2,5 ditambah 30. Sama dengan 7,5 tambah 30 sama dengan 37,5. Oke, good job. Oke, sekarang pakai analisis ini. Sekarang dalam bentuk variabel ya. Tentukan A sama T-nya. Kemarin udah dapat ya A-nya sebangun berapa? Karena ini M1-nya lebih besar daripada M2, sehingga M1 kali G Dikurang M2 kali G per M1 tambah M2. Oke, per M1 tambah M2. Sekarang tegangan talinya pakai variabel gimana? Silakan.
harus sudah terbiasa pakai variabel ya. Karena soal-soal jarang yang pakai angka jawabannya. Pak, udah cuman belum disederhanain gimana, Pak? Coba gimana? T sama dengan Kan sigma F1 sama dengan M1 kali A. Oke. Terus yang sigma F1-nya jadinya kan T min M1 kali G sama dengan M1 kali si A-nya masukin. M1 dikali yang A-nya masukin, oke. Ya, jadi M1 min M2 tutup kurung G. Gitu ya. Gitu kan. Terus T Si sama dengan? M1G-nya pindah. T sama dengan... Ya, jadi T sama Nggak tahu dengan. lagi, Pak, disederhanainnya. Ini kan M1, yang ini G-nya saya keluarin ya. Iya. M1G dikali M1 min M2 per M1 tambah M2 Tambah ditambah M1G. Iya, nggak tahu lagi. Paham di sini? Paham ya? Nah, sekarang T-nya sama dengan karena sama-sama M kali M1G, ini udah benar ya sampai sini ya. Ini sama dengan yang tertinggal adalah M1 min M2 per M1 tambah M2 ditambah 1. Oke, sampai sini. Sip. Nah, M1 si 1 ini jika ditambahkan pecahan harus disamakan penyebutnya dulu kan ya. Sehingga si 1 saya rubah menjadi apa supaya sama penyebutnya? M1 min M2 per M1 tambah M2. Si 1 ini saya rubah jadi M1 plus M2 per M1 plus M2 supaya sama penyebutnya. Kan sama ya? Nah, sekarang udah sama penyebutnya. Boleh kita tambahkan nih. M1 dikurangi M2 ditambah M1 tambah M2 itu ini M2 yang habis nih. Jadi M1 tambah M1. Bentar, ada yang masalah nggak? Ini T dikurangi. Oh, M1-nya. Nah, ini kan ke sini adalah W kan ya. M1G nih. M1G. Ini adalah T. Nah, kesalahannya di sini, Jasmine. Kesalahannya di sini. Sigma F1 sama dengan M1 kali A-nya udah bener nih. Karena si A-nya lebih besar, karena percepatannya ke sini kan ke bawah ya. A-nya. M1-nya lebih besar karena jadi M1 A-nya ke bawah. Sehingga sigma F1-nya adalah M1G dikurangi T. Bukan T dikurangi M1G. Bisa dipahami kira-kira kesalahannya? Bisa, Pak, kebalik. Oke. Seperti ini ya. Sehingga T sama dengan ini pindah ruas. Jadi M1G dikurangi M1A. Sehingga T sama dengan M1G dikurangi M1G M1 tambah N1 min M2 per M1 tambah M2. Ini A-nya saya ganti jadi M1 min M2 per M1 tambah M2 dikali G.
Bentar, saya hapus dulu. Kita lanjutkan. Ini sama-sama dikali M1G ya, sehingga M1G-nya bisa keluar ini. T sama dengan M1G dikali 1 dikurangi M1 min M2 per M1 tambah M2. Nah, seperti itu. M1G, satunya saya ganti jadi M1 plus M2 ya, per M1 plus M2. Dikurangi M1 min M2 per M1 tambah M2. Nah, sekarang penyebutnya udah sama, boleh kita kurangkan. M1 tambah M2 dikurangi M1 ditambah M2. Sama dengan M1-nya habis, ditambah jadi 2M2 ya. M1G. M2 sih. M1G dikali 2M2 per M1 ditambah M2. Oke, jadinya seperti itu. Sehingga tegangan talinya sama dengan 2M1 M2G per M1 ditambah M2. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, cukup jelas ya untuk T-nya. Kita coba kalau misalkan ini ya, T-nya adalah 2M1 M2G per M1 tambah M2. Kita terapkan ke soal yang tadi. Tapi T-nya dapat 37,5 ya. Ini M1-nya adalah, berarti ini M1-nya 3. S1-nya 3. S1-nya yang lebih besar, yang 5. M1-nya 5, M2-nya 3. M1-nya 5, M2-nya 3, terus G-nya 10, dan A-nya, nggak perlu A. Kita tentukan tegangan talinya apakah benar. 37,5. Tadi T itu sama dengan 2M1 M2 per M1 tambah M2 dikali G. T-nya sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 10 per M1 tambah M2, 8. Sama dengan 60 ya, 60, 120. Nah, 300 berarti ya. 60, ya 300 per 8. 300 bagi 8 sama dengan 38, ya 37,5 ya, betul ya. 37,5. Ya, betul. 37,5. Terbukti ya. Ini rumus yang kita buat sudah benar. Nah, sekarang seperti ini. Cari tegangan talinya sama A-nya. A-nya dulu. Percepatannya adalah apa? A-nya sama dengan, bisa langsung ditentukan ya.
M1 karena W1 sin tetanya lebih besar daripada W2, seperti M1G sin teta, oke, ini adalah N1G sin teta ya, dikurangi M2G dibagi M1 tambah M2. Bisa dipahami A-nya? Oke. Sekarang tegangan talinya. Tegangan tali kita pakai M2 aja ya. Ini M2. Ini T. Ini W2 atau M2G. Oke, perhatikan di sini sigma F2 sama dengan M2 kali A. Sigma F2 itu resultan gaya yang dialami oleh M2 ke atas T, ke bawah M2. Dan T lebih besar. Kenapa? Karena dia geraknya ke atas ya, percepatannya ke atas. Berarti T dikurangi M2G sama dengan M2A. Berarti T sama dengan M2A ditambah M2G. M2A itu adalah sama dengan M2 dikali G dikali M1 sin theta dikurangi M2 per M1 tambah M2 ditambah M2G. M2-nya ke M2G-nya bisa ke depan ini, dua-duanya sih M2G M1 sin theta dikurangi M2 per M1 tambah M2 ditambah 1. Nah, tambah 1 ya. Satunya saya ganti jadi M1 plus M2 per M1 plus M2 ya. Per M1 plus M2. Oke. Kalau misalkan ini saya tambahkan, M2-nya coret. Jadi tinggal M1 sin theta ditambah M1. M1-nya kedepanin lagi. Jadi M1 M2G kali sin theta ditambah 1 dibagi M1 tambah M2. Katanya. Silakan ada pertanyaan untuk kasus yang ini? T-nya seperti itu? Oke, sekali lagi ya. Saya kasih soal. Nah, oke. Di sini licin ya, ini licin. Licin artinya tidak ada koefisien gesek di sini. Yang satu besarnya M, yang satu besarnya 2M. Percepatannya berapa? A sama dengan, silakan ada yang bisa? Ini ada percepatan gravitasi G ke bawah. Berarti ini adalah ada mg ya. A-nya berapa? Ini kalau misalkan saya rentangkan berarti ini cuma ditarik ke kanan ya. Dengan gaya mg kan gitu ya. Berarti mg dibagi m total. Kalau mau sistematis, kita pakai persamaan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M total dikali A. Sigma F-nya cuma ada MG doang kan? MG sama dengan M total itu adalah M ditambah 2M dikali A. Berarti MG sama dengan 3M dikali A. M-nya bisa dicoret nih. Jadi A sama dengan
G per 3. Atau sepertiga dari gravitasi ya. Sekarang T-nya tentukan, silahkan. Mau pakai yang 2M, mau pakai yang M, single M, nggak apa-apa. Boleh. Jadi tegangan tali itu untuk benda M itu ke atas, untuk benda yang 2M itu ke kanan. Ya, ini sama-sama T nih. Jadi kalau misalkan saya pakai yang 2M ini, benda 2M ditarik sama T ke kanan. Tidak ada gaya lain. Cuma ada T aja ini. Jadi sigma F dalam hal ini sama dengan 2M dikali A kan gitu ya. Sigma F-nya cuma T doang nih. T sama dengan 2M dikali A. A-nya adalah G per 3. Sehingga T-nya itu sama dengan 2 per 3 mg. Sekarang kita pakai analisis yang M aja nih. M. Ke atas T. Ke bawah mg. Percepatannya ke bawah. Berarti mg lebih besar ya. Kalau dalam hal ini sigma F sama dengan M dikali A. M-nya M. Sigma F-nya adalah mg dikurangi T. Sama dengan M kali A. Berarti T sama dengan mg dikurangi MA. T sama dengan mg dikurangi M kali A. A-nya itu adalah G per 3 kan? Jadi mg per 3. T sama dengan mg dikali 1 dikurangi 1 per 3. 1 kurangi 1 per 3 itu berapa? 2 per 3. Oke, sama. Oke, kita masuk ke soal olimpiadenya. Sebuah sistem ditunjukkan pada sebuah gambar di bawah ini. Diletakkan dalam elevator yang bergerak ke atas dengan percepatan A. Tentukan tegangan tali jika meja licin. Diketahui massa masing-masing balok 2M dan M. Serta percepatan gravitasi itu G. Nah, ini masalahnya ya kayak tadi, sama. Cuman perbedaannya ini sedang ada di dalam lift yang percepatannya ke atas sebesar A. Nah, gitu ya. Bergerak ke atas dengan percepatan A. Di sini yang tadinya G, di sini ya ada percepatan gravitasi G. Ada percepatan gravitasi G. Jadi bukan G lagi. Jadi yang digunakan adalah percepatannya bukan G lagi, tapi percepatan relatif. Kita sebut aja itu adalah A0 ya, percepatan relatifnya ya. Sehingga tegangan tali yang sebelumnya kita tentukan T sama dengan 2 per 3 mg, berarti T sama dengan 2 per 3 M A0. Oke ya. Nah, sekarang kita tentukan A0-nya. Oke, ini seperti halnya kecepatan, percepatan juga ada percepatan relatif ya. Dimana kalau misalkan ini A ke atas dan G ke bawah, jadi percepatan relatifnya A0 sama dengan
G ditambah A. Jadi makin cepat dong ya percepatannya. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Jadi makin cepat. Jadi tambah percepatan relatifnya. Sehingga T sama dengan 2/3 M dikali G tambah A. Oke, cuman itu jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini jadi cepat karena kita sudah hitung sebelumnya ya tentang tegangan talinya. Sehingga tinggal kita modif sedikit. Mengganti gravitasi jadi percepatan relatif. Oke, baik, kita masuk ke soal Olimpiade berikutnya. Nah, oke. Ini adalah soal Olimpiade tingkat kabupaten 2009. Pada sistem di bawah terdapat gesekan antara massa M1 dan M2. Ya. Terdapat gesekan juga antara massa M2 dan lantai. Besar koefisien gesek statis sama dengan kinetis. Kedua permukaan ini sama, yaitu mu. Jadi besar koefisien gesek antara kedua permukaan, baik permukaan M2 dengan lantai, itu memiliki koefisien sama, yaitu mu. Ini mu, ini juga mu. Oke, soal pertama adalah A. Gambarkan diagram gaya pada benda 1 dan 2. Terus yang kedua, tuliskan persamaan gerak benda 1 dan 2. Yang terakhir, berapa besar gaya F luar agar sistem bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, silakan dipahami dulu soalnya. Jadi kalau misalkan ini saya tarik dengan gaya F, maka terdapat gaya gesek di antara M1 ya. M1 menerima gaya gesek kemana? Dia geraknya ke kiri, berarti gaya geseknya ke kanan. Si M1 menerima gaya gesek F 1,2. Oke. Kalau gaya gesek M1 itu F1,2, maka gaya gesek si M2 kemana arahnya? Pasti berlawanan. Di sini ada F21. Oke ya. Terus si M2 menerima gaya gesek juga dari lantai. Jadi bukan hanya dengan M1, tapi dengan lantai. Arahnya kemana? Ke belakang juga. Ini F, kita sebut F2 saja. Oke, perhatikan diagram benda 1 dan benda 2. Pada benda 1, cuma ada gaya gesek F1 ini ya, F1 kita sebut F1 ya. Ini adalah F1,2 dan F1 yang ini adalah F2,1. Oke, gesek. Terus ada gaya berat M1G dan ada gaya normal ke atas N1. Terus ada gaya tegangan tali yang arahnya pasti menarik ke tali. Sekarang perhatikan yang M2-nya. M2 sama ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya normal yang diakibatkan oleh benda 1, kita sebut N1, ada tegangan tali juga, ada F, dan ada F1 dan F2. Sampai sini, silakan kalau ada yang kurang paham.
ini teman-teman harus bisa menggambarkan diagram bebas, disebutnya diagram bebas. Jadi menguraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada satu benda. Jadi dipecah, ini ada benda satu, gaya apa aja yang bekerja. Pasti tidak jauh dari 4 gaya umum yang sudah saya ajarkan. Kalau enggak gaya berat, gaya normal. Kalau enggak gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Enggak ada lagi. Cuman itu. Nah, kebetulan di sini semuanya empat gayanya ada nih semua. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya tegangan tali, dan ada gaya gesek. Nah, N2 itu nilainya pasti M2G. N2 itu karena normal 2 itu gaya yang ditekannya itu adalah yang pertama M2G, ditambah yang dari atas M1G juga menekan kan, ditambah M1G gitu. N2 besar N2-nya. Oke, perhatikan pada sumbu Y persamaan gerak benda 1 dan 2. Persamaan pada benda 1 dulu. Di benda 1 ada N1 ya. N1 besarnya sama dengan M1G, oke ya. Karena normalnya sama dengan gaya tekannya M1G. Terus kalau normalnya N1 sama dengan M1G, maka F gaya geseknya sama dengan F1. F1 itu sama dengan mu dikali normal. Karena normalnya adalah M1G, berarti F1 sama dengan mu dikali M1 kali G. Oke ya. Sekarang pada sumbu X-nya, pada arah X, ada T dan F1. Karena dia geraknya ke kiri, berarti T lebih besar ya. Jadi T kurangi F1 sama dengan M1 kali A. Sekarang persamaan benda 2 pada sumbu Y. Pada sumbu Y ada apa aja? Ada N2, N1. Jadi enaknya kalau misalkan udah bikin diagram bebas kayak gini, kita bisa menguraikannya, menguraikan gayanya ke dalam persamaan itu lebih mudah karena kita tahu arah-arahnya. Di sini ada N2 sama dengan N1 ditambah M2G, oke ya. Jadi N2 sama dengan M1G ditambah M2G. Sama dengan M1 tambah M2 kali G ya, sama kayak tadi. Itu persamaan benda 2 pada sumbu Y. Sekarang pada sumbu X-nya. Benda 2 pada sumbu X. Di sumbu X ada apa aja? Ada F ke kanan, F1 ke kiri, T ke kiri, dan F2 ke kiri. Jadi F dikurangi T dikurangi F1 dikurangi F2 sama dengan M2 kali A. Nah, F2 itu sama dengan mu dikali N2. F2 sama dengan, karena N2 itu tadi sama dengan M1 tambah M2 kali G, jadi mu dikali M1 tambah M2 kali G. Oke, ini F1-nya udah ya di benda 1. Dan C adalah besar F luar agar sistem bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk percepatan sama dengan 0, untuk bisa bergerak dengan kecepatan konstan, percepatannya harus 0, ya kan? Kalau percepatannya 0, berarti masuk ke persamaan ini, A-nya ganti sama 0. Sehingga F min T min F1 min F2 sama dengan 0. Sehingga F sama dengan T ditambah F1 ditambah F2. Terus kita ke persamaan sumbu X pada benda 1. Di mana T min F1 sama dengan M1 kali A. A-nya 0. Sehingga T min F1 sama dengan 0. T sama dengan F1. Kalau T-nya sama dengan F1, kita masukin ke persamaan ini lagi. F sama dengan T-nya ganti sama F1. F1 tambah F1 tambah F2.
F1 yang pertama. Jadi F1 tambah F1 itu 2F1. 2F1. F1 itu apa tadi? F1 itu adalah mu M1G, ditambah F2 itu apa? Mu M1 tambah M2G. Mu M1 tambah M2G. Sehingga 2M mu M1G ditambah mu M1G ditambah mu M2G. 2 mu M1G ditambah mu M1G itu adalah 3 mu M1G ditambah 3 mu M1G ditambah mu M2G. Itu adalah F-nya. Supaya percepatannya konstan. Percepatannya 0, maaf. Sehingga F sama dengan sama-sama ada mu G-nya, jadi mu G-nya keluarin 3M1 ditambah M2. Jadi besar F-nya harus sebesar ini supaya konstan percepatannya. Bagaimana untuk soal ini? Silakan kalau ada yang bertanya. Makin complicated ya. Baik, kalau tidak ada yang harus ditanyakan, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini soal provinsi tahun 2007. Sebuah sistem terdiri atas 2 buah balok, masanya masing-masing M kecil dan M besar. Oke. Koefisien gesekan antara kedua balok itu mu S, berarti itu koefisien gesek statis ya. Dan tidak ada gesekan antara balok M besar dengan lantai. Tentukan besar gaya F yang harus diberikan pada balok M supaya tidak turun ke bawah. Jadi si F ini boleh dia bergerak ke sini ya dengan percepatan A. Cuman supaya M-nya, M kecil ini tidak turun ke bawah, kita harus memberikan gaya berapa nih? Gitu kira-kira. Nyatakan F yang harus diberikan pada balok M tidak turun ke bawah, nyatakan dalam M kecil, M besar, G dan mu S. Jadi M kecil, M besar, G dan mu S. Oke, saya coba jelaskan di sini ya. Supaya di sini ada F, ada gaya tekan, berarti terdapat gaya normal ya ke kiri. Berarti ini adalah benda M kecil. M kecil. Pada sumbu ini ada F, ada N. N-nya arahnya ke sini. Sini aja N ya. Fn. Ya, jadi F dikurangi N sama dengan M kali A kan gitu ya.
Di sini ada gaya gesek. Gaya gesek itu besarnya sama dengan F-nya itu sama dengan N dikali mu S. N-nya kita ambil yang dari sini. Ini kita ambil dari sini. Oke. Supaya dia si M kecil tidak jatuh, maka di sini ada gaya berat W. Sekarang pada sumbu Y-nya, yang ngangkat ke atas itu adalah gaya gesek ini kan, F. Dan ini ada gaya berat W. Jadi supaya tidak jatuh, si gaya geseknya harus sama dengan W kan gitu ya. Maka dia tidak akan jatuh. Maksimalnya segitu. F-nya sama dengan W. F itu apa? F itu adalah N dikali mu S. Sama dengan W. W itu adalah M1 kali G. M kali G. Berarti N-nya sama dengan Mg per mu S. Nah, masuk ke sini F-nya, berarti F min N. F sama dengan MA kali N, MA tambah N, N-nya ini. M kali A ditambah Mg per mu S. Oke. Nah, segini udah benar? Udah, cuman kita nggak boleh pakai variabel A ini karena tidak diketahui di soal. Bagaimana dong caranya? A-nya kita peroleh dari si M besar ini. Pada arah X, A-nya sama dengan N ya. A-nya sama dengan N. Di sini yang mendorong M ini adalah N ke sini. Jadi N sama dengan M besar dikali A. Jadi A sama dengan N per M besar. N-nya tadi kan Mg per mu S. Berarti Mg per mu S, M dikali mu S. Tinggal masukin ke sini. Nah, jadi F-nya ya. F sama dengan M dikali Mg per mu S ditambah Mg per mu S. Ini ada M per M besar ya. Jadi Mg per mu S-nya bisa keluar nih. Mg per mu S-nya bisa keluar. Dikali M kecil per M besar ditambah 1. Seperti itu. Besar F-nya. Mg mu S dan G. G per mu S, M kecil per M besar tambah 1. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi tinjau M kecil pada arah mendatar ada gaya apa aja? Pada arah mendatar ada F dikurangi N, itu aja ya. Gaya-gaya yang pengaruhi M kecil ini cuma ada F sama N. Pada arah vertikalnya ada apa? Ada W, Mg, ada F kecil ke atas. Jadi supaya dia tuh tidak turun ke bawah, Mg harus sama dengan F kan gitu ya. Mg harus sama dengan F. Harus sama dengan gaya geseknya. Di mana gaya gesek itu sama dengan mu S kali N. N sama dengan Mg per mu S. Begitu. Sekarang perhatiin jauh M besar. Pada arah mendatar, cuma ada satu gaya, yaitu N aja yang ke sini. Sebagai reaksi dari N yang ini. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Berarti N sama dengan M besar dikali AX. AX sama dengan N per M besar. AX ini sama dengan AX ini kan ya. Masukin ke persamaan ini, jadilah dapat F sama dengan Mg per mu S
dikali M per M kecil per M besar ditambah 1. Sudah cukup jelas? Ya, aplikasinya lebih ribet ya. Tapi pengetahuan dasarnya pasti antar 4 gaya itu. Kalau enggak gaya berat, gaya normal, gaya gesek, atau tegangan tali. Nanti di akhir saya terangkan tentang gaya sentripetal ya. Ada gaya baru tuh, gaya sentripetal. Ini yang kemarin ya. Oke. Sekarang perhatikan benda seperti ini. Dua buah benda terhubung oleh tali melalui sebuah katrol. Benda pertama M1 berada pada bidang miring kasar dengan koefisien statis mu. Jadi ada koefisien statisnya mu ya. Yang memiliki sudut alfa. Sedangkan benda lainnya yang bermasa M2 tergantung pada ujung tali seperti pada gambar di samping. Pertanyaannya, tentukan kisaran nilai M2 per M1 agar sistem balok itu diam. Jadi supaya dia M2, M1 ini tidak bergerak turun ke bawah maupun tidak bergerak ke atas. Nggak boleh. Jadi harus diam ya. Harus diam. M1-nya harus diam. Nah, bagaimana caranya M1 harus diam? Ya, berarti tidak boleh turun ke bawah kan gitu. Atau tidak boleh naik ke atas. Untuk satu syarat yang pertama adalah tidak boleh naik ke atas. Jadi kita harus tentukan kisaran ketika dia mulai naik ke atas itu di kisaran berapa. Berarti selebihnya itu dia diam. Seperti ini kira-kira. Sekarang jika M1 mulai bergerak turun, apa yang terjadi ya? Ketika M1 mulai bergerak turun, tapi kan di sini ada M1, kita gambarkan diagram benda bebasnya, ada gaya berat M1G, maka di sini ada M1G cos alpha dan ini ada M1G sin alpha ya. Terus ada gaya gesek, karena dia mulai bergerak turun, maka gaya geseknya ke atas, ada tegangan tali, dan ada gaya normal. Oke, perhatikan di sini koordinat Y-nya adalah tegak lurus dengan benda miring, dengan bidang miring, dan X-nya adalah sejajar dengan bidang miring. F1Y sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak ke sumbu Y ya. Dia sudah dipastikan tidak akan berangkat ke atas ataupun ke bawah gitu. Maka sigma F1 sama dengan 0. F1Y ya pada arah Y-nya. Sehingga N dikurangi M1G yang arah Y-nya apa aja? N sama M1G cos. Berarti N dikurangi M1G cos sama dengan 0. Berarti N sama dengan M1G cos. Selesai ya. Ini N-nya. Dapat. Sekarang ketika dia mulai bergerak turun, berarti F1X lebih besar daripada 0 dong. Karena dia bergerak turun. Harus lebih besar daripada 0. Berarti si M1G yang ke bawah, M1G sin alpha, dikurangi T, dikurangi Fs, harus lebih besar daripada 0. Dikurangi Fs max ya. Harus lebih besar daripada 0. M1G sin alpha dikurangi T, dikurangi, karena Fs max itu adalah mu, mu-nya tadi apa, koefisien gesek statis ya, dikali N, lebih besar daripada 0. N-nya apa? N itu sama dengan M1G cos. Jadi M1G sin alpha min T min mu dikali M1G cos. Kita simplifikasi, M1G-nya keluar, M1G dikali sin alpha min mu cos alpha dikurangi T lebih besar daripada 0. Sekarang perhatikan beda duanya. Kalau dia bergerak turun, berarti si M2-nya bergerak naik ya. Kalau dia bergerak naik harus lebih besar daripada 0. Sehingga T dikurangi M2G harus lebih besar daripada 0. Ada dua pertidaksamaan, kita masukkan kedua dari pertidaksamaan ini.
M1G sin alfa dikurangi mu cos alfa dikurangi T lebih besar daripada 0. Yang pertama, yang kedua adalah T min M2G lebih besar daripada 0. Kalau kita jumlahkan keduanya, maka T-nya hilang, tereliminasi ya. Yang tertinggal adalah M1G sin alfa min mu cos alfa min M2G. M1G sin alfa min mu cos alfa lebih besar, ini pindah ruas, lebih besar daripada M2G. Sehingga kisaran M2 per M1 ketika dia mulai bergerak turun itu kurang dari sin alfa min mu cos alfa. Itu ketika mulai bergerak turun ya. Kisaran M2 per M1-nya adalah kurang dari sin alfa per mu cos alfa. Sekarang keadaannya ketika M1-nya mulai bergerak naik. M1 mulai bergerak naik, sama diagramnya kayak gini, yang bedanya apa? Fs-nya ke bawah, karena dia mulai bergerak naik ya. P-nya sama, N-nya sama. Tadi kenapa kita bikin dua skenario? Karena arah Fs-nya, arah gaya geseknya. Karena perbedaan arah gaya gesek, kalau dia mulai bergerak naik, arah gaya gesek ke bawah. Kalau dia bergerak turun, arah gaya geseknya ke atas. Sama kayak tadi, F1Y sama dengan 0. N sama dengan M1G cos alfa. Nah, kalau dia bergerak naik, berarti F1X lebih besar daripada 0. Nah, dalam hal ini skenario keduanya adalah T dikurangi M1G sin alfa dikurangi Fs max. Jadi seperti itu. Fs max-nya jadi kurang ya. Kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah. Searah dengan T tadi. Sehingga T min M1G sin alfa min mu N lebih besar daripada 0. Sehingga di sini T min M1G dikali sin alfa min mu cos alfa lebih besar daripada 0. Nah, kalau dia M1 mulai bergerak naik, juga akan berubah pada sigma F2-nya. Sigma F2Y lebih besar daripada 0, sehingga kalau dia mulai bergerak naik, ini mulai bergerak turun ya. Dia bergerak turun. Berarti M2G dikurangi T harus lebih besar daripada 0. Kalau dia bergerak turun. Sehingga kita eliminasi lagi. T min M1G dikali sin alfa min mu plus mu cos alfa lebih besar daripada 0. Ditambah M2G min T. T-nya tereliminasi, sehingga adalah M2G min M1G sin alfa plus mu cos alfa lebih besar daripada 0. Sehingga pindah ruas, M2 itu lebih besar daripada M1G sin alfa plus mu cos alfa. Dan M2 per M1 sama dengan lebih besar daripada sin alfa plus mu cos alfa. Itu skenario ketika M1 mulai bergerak naik. Oke, kita runutkan lagi. Kesimpulannya adalah jika M1 mulai bergerak naik, maka kisarannya seperti ini. Jika M1 mulai bergerak turun, maka kisarannya ini. M2 per M1-nya lebih besar daripada sin alfa plus mu cos alfa. Kalau bergerak turun, M2 per M1-nya kurang dari sin alfa min mu cos alfa. Kita bikin garis bilangan ya. Di sini pasti sin alfa min mu cos alfa sebelah kiri, karena kurang dari ini ya. Sin alfa plus mu cos alfa. Di sini mulai bergerak turun. Berarti kan kurang dari sin alfa min mu cos alfa itu bergerak turun. Mulai bergerak turun, dan ini mulai bergerak naik. Sehingga somewhere between ini ya, di tengah-tengah ini pasti dia keadaannya diam, tetap diam, benar kan ya? Saya ulangi, ketika M1 mulai bergerak turun, itu kisaran M2 per M1-nya harus kurang dari sin alfa min mu cos alfa. Ketika dia mulai bergerak naik harus lebih besar daripada sin alfa plus mu cos alfa. Berarti ketika M1 dia berada pada rank lebih besar atau sama dengan sin alfa min mu cos alfa, terus kurang dari atau sama dengan sin alfa plus mu cos alfa. Seperti itu kesimpulannya. Kisaran M2 per M1 ketika benda M1 tetap diam. Bisa dicerna, teman-teman? Bisa diikuti nggak? Nanti saya kasih materi, ya saya harap teman-teman pelajarinya lagi ya.
kalau tidak bisa mengikuti. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya akan menerangkan tentang percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau AS itu sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, di mana omega itu sama dengan apa? Omega itu adalah kecepatan sudut, omega sama dengan V per R. Oke, percepatan sentripetal disebabkan oleh adanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal dapat dinyatakan oleh persamaan Fs sama dengan M kali As, di mana Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Karena AS-nya ada tadi V kuadrat per R ya. Atau karena AS-nya omega kuadrat kali R, jadi M dikali omega kuadrat kali R. Dengan V adalah kecepatan linear, kecepatan singgung dari menyinggung lintasan lingkaran ya, dalam meter per second, sedangkan omega adalah kecepatan sudut. Jadi percepatan sentripetal itu percepatan ketika yang arahnya radial itu menuju pusat ini, pusat lingkaran ya, pusat lintasannya ini adalah A sentripetal, arahnya ke sini ya, menuju pusat radial ini, pusat putarannya. Sedangkan gayanya itu akan berbeda-beda arahnya ketika di setiap titik. Kalau setiap titik ke depan, ini ke kanan ya kecepatannya. Kalau sini ke belakang, kalau sini ke kiri kecepatannya. Hanya besarnya sama. Besarnya sama ya. Cuman arahnya beda-beda. Makanya kalau misalkan ada percepatan, tetap ada percepatan. Kenapa? Karena kalau misalkan kecepatan itu vektor. Kalau misalkan salah satu di antara vektor itu mempunyai besar dan arah, walaupun besarnya sama, tetapi arahnya berbeda, kecepatan tetap dianggap berbeda gitu kan ya. Kalau kecepatan yang berbeda, maka percepatannya tidak nol. Berarti kecepatannya berubah kan? Kalau kecepatannya berubah berarti ada percepatan. Oke, konsep dasar untuk menyelesaikan dinamika partikel pada gerak melingkar adalah menentukan gaya-gaya yang memiliki komponen radial. Komponen radial itu adalah menuju pusat lingkaran, pusat putaran, atau keluar dari pusat putaran. Itu arah radial ya. Jadi tidak tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi kita harus menentukan gaya-gaya yang memiliki komponen radial sebagai penyumbang gaya sentripetal. Oke, semisal seperti ini. Nah, misalkan terdapat tali yang salah satu ujungnya kita berikan beban M, kemudian diputar sehingga beban menempuh gerak melingkar horizontal. Kebayang ya, ini geraknya kayak tadi, kayak ember yang diputar-putar di gambar awal. Gaya-gaya apa saja yang memiliki komponen radial sebagai penyumbang gaya sentripetal? Oke, kalau misalkan kita gambarkan di sini ada berat yang arahnya ke bawah. Beban itu tidak termasuk gaya penyumbang sentripetal. Karena arahnya tidak radial, tidak mempunyai komponen pada arah radial ya, tidak mempunyai komponen itu. Sedangkan tegangan tali itu arahnya radial, masuk ke dalam pusat lingkaran. Jadi perhatikan diagram bebas untuk beban M ada dua gaya, yaitu gaya berat Mg dan gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali T berarah radial ke dalam, sehingga dapat ditentukan bahwa gaya tegangan tali adalah penyumbang dari gaya sentripetal. Bagaimana dengan gaya berat Mg? Gaya berat Mg selalu tegak lurus terhadap arah radial.
Dengan demikian, gaya berat bukanlah gaya penyumbang terhadap gaya sentripetal. Sehingga dalam kondisi ini, karena gaya penyumbang terhadap gaya sentripetal hanya tegangan tali saja ya, maka persamaan gaya sentripetal pada keadaan ini adalah Fs sama dengan mv kuadrat per R, itu Fs-nya adalah T-nya doang. Ini sebenarnya sigma ya. Sigma Fs sama dengan mv kuadrat per R. Jadi karena Fs-nya hanya T tegangan tali doang, berarti T sama dengan M dikali V kuadrat per R. Ini adalah persamaannya. Untuk keadaan seperti ini ya. Kita coba keadaan yang lainnya. Nah, kalau ini diputar vertikal. Kebayang ya? Putarnya vertikal kayak gini. Sekarang bagaimana jika beban tersebut diputar dalam arah vertikal? Sehingga beban M menempuh gerak melingkar vertikal. Apakah gaya berat itu menyumbang pada gaya sentripetal? Pada gambar tampak hanya di dua titik saja, yaitu C dan E. Gaya berat tidak memiliki komponen dalam arah radial, karena tegak lurus dengan arah radial ya. Dia tidak memiliki komponen pada arah radialnya kalau tegak lurus. Di titik lainnya, gaya berat W memiliki komponen WR. Nah, semisal di titik B nih. Pada titik B, gaya berat W memiliki komponen radial WR dengan WR sama dengan W cos. Ini theta, ini theta. Ini W, berarti ini W cos kan ya. Karena samping sudut. Resultan gaya pada arah radial di titik B yang menyumbang gaya sentripetal adalah Fs sama dengan TB, ini TB-nya menuju ke pusat lingkaran, terus dikurangi WR. Kenapa WR? Kenapa tandanya negatif? Karena arahnya radial keluar. Ke sini ya arahnya. Sehingga Fs sama dengan TB min W cos. Sehingga persamaan gaya sentripetal pada titik B adalah Fs sama dengan mv kuadrat per R kan ya. TB min W cos sama dengan mv kuadrat per R. Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Untuk gaya sentripetal? Kita coba soal ya. Ini soal OSK 2009. Perhatikan sistem di bawah. Sebuah massa M diikatkan dengan dua tali pada sebuah tongkat vertikal. Panjang tali yang miring adalah L. Tali kedua dalam keadaan horizontal, sistem diputar dengan suatu kecepatan sudut omega terhadap sumbu putar tongkat. Jadi dia berputarnya itu ke sini ya. Nah, ke sini. Jadi secara horizontal, dia berputarnya horizontal. Sedemikian sehingga kedua tali mempunyai tegangan yang sama besar. Jadi ini punya tegangan tali kita sebut T, ini juga T. Sudut antara keduanya tali adalah theta. Ambil theta sama dengan 0,8. Apanya yang 0,8 nih? Sepertinya cos theta nih, cos theta 0,8 nih. Oke, yang pertama adalah gambar diagram gaya atau diagram bebas ya pada benda M. Oke, di sini ada T, di sini ada T juga, di sini ada W, M kali G. Udah, cuman itu aja 3 gaya ini ya. Terus berapa besar tegangan tali? Nyatakan dalam Mg. Asumsikan tegangan tali kedua sama. Ya. Tegangan tali kedua sama. Nah, sekarang kita tentukan gaya-gaya penyumbang gaya sentripetal. Berarti sigma Fs sama dengan M kali
AS. Sigma Fs sama dengan M kali AS. Gaya-gaya penyumbangnya itu yang punya arah radial. Yang pertama ada tegangan tali pertama ini, T ya. Arahnya masuk ke dalam pusat lingkaran. Yang kedua adalah tegangan tali ini punya arah komponen kan ke arah radial, komponennya adalah T cos, oke ya, ditambah T cos theta sama dengan M kali AS. AS itu apa? V kuadrat per R. Ini T, berarti T-nya keluar 1 plus cos theta. Oke, AS-nya kita pakai omega kuadrat R ya. Karena diketahuinya omega, kecepatan sudutnya omega. Ini omega kuadrat R. M omega kuadrat R. Jadi, tegangan talinya nyatakan dalam Mg T sama dengan M omega kuadrat R per 1 plus cos theta. Oke, yang jadi R-nya itu adalah ini ya. Ini adalah R-nya, ini jadi jari-jarinya. Panjang ini, karena ini panjangnya L, ini R, maka R sama dengan L cos theta, oke ya. R sama dengan L cos theta. Jadi T sama dengan M omega kuadrat dikali L cos theta per 1 ditambah cos theta. Oke. Ini diagramnya udah sama ya, T2, T1, di mana T2 sama T1. Oke, 0,6 L cos theta. Oh iya, berarti ini sin theta sama dengan 0,8 tadi itu ya. Ambil sin theta sama dengan 0,8. Sin theta 0,8 itu artinya ini 8, ini 10 kan? Berarti ini 6. Sin theta. Sin theta sama dengan 0,8. Itu artinya segitiganya 8, 6, 10. Dan cos theta sama dengan 6 per 10. Jadi di sini T sin resultan gayanya adalah T ditambah T cos sama dengan M omega kuadrat R. T1 tambah T2 cos sama dengan 0,6 M omega kuadrat L. Kenapa? Karena 0,6 itu adalah, R itu adalah 0,6 L ya. R-nya ganti jadi 0,6 L. Nah, sekarang resultan gaya pada sumbu Y-nya. Resultan gaya pada sumbu Y-nya. Ini ada massa M. Di sini ada tegangan tali T. T2 ya. T2 sin theta. Di sini ada W. Sama dengan M kali G. Karena dia tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, maka sigma Fy sama dengan 0. Oke ya. Pada arah Y sama 0. Sehingga T2 sin theta dikurangi Mg sama dengan 0. Maka T2 sin theta sama dengan Mg. Mg, maka T2 sama dengan Mg per sin theta. T2-nya sama dengan Mg per sin theta. Sin theta sama dengan tadi 0,8 ya. Berarti Mg per 0,8. Sama dengan 5 per 4. 5
5 mg per 4. Maka tegangan talinya T1 sama dengan T2 sama dengan 5 mg per 4. Oke, kalau misalkan sudah ditentukan T-nya, kita ganti T1 sama T2-nya dengan 5 mg per 4. Saya hapus dulu ya. T1 sama T2-nya kita ganti 5 mg per 4. Masukin ke persamaan yang awal tadi. T1 ditambah T2 cos sama dengan M omega kuadrat R. T1 tambah T2-nya ganti cuma 5 per 4, 5 mg per 4. T1 tambah T2 berarti 5 mg per 4 ditambah 5 mg per 4 dikali cos theta itu 6 per 10 sama dengan 0,6 M omega 0,6 M omega kuadrat L. Itu sehingga ini 5 per 4 mg-nya bisa kita keluarkan. Dikali 1 tambah 0,6 itu 1,6 sama dengan 0,6 M omega kuadrat L. M-nya coret. 5 per 4 dibagi 4, yang ini jadi 0,4 ya. 0,4 kali 5, 2. Sehingga 2G per 0,6 sama dengan omega kuadrat L. Jadi omega sama dengan akar dari 2G per 0,6 L. Atau 10G per 3L ya. Seperti itu. Oke, silakan, ada yang harus dipermasalahkan sebelum kita akhiri session ini. Baik, kalau tidak ada, saya nanti kirimkan filenya ke grup ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti Januari nyambung atau enggak. Yang jelas, kalau kurang berkenan, ada penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.